Pembicaraan peradaban dan kebudayaan tak pernah mati. Bahkan peradaban itu hidup dan bertumbuh, jauh sebelum tokoh besar sosiolog dunia, Ibnu Khaldun, mempopulerkan pembicaraan peradaban di buku fenomenalnya, Muqaddimah. Di Indonesia, memasuki awal pergerakan perjuangan kemerdekaan tahun 1900 sampai tahun 1945, banyak tokoh hebat Nusantara yang muncul sebagai ulama, intelektual, sastrawan, budayawan, dan lain sebagainya. Inilah saat-saat perkembangan kebudayaan sekaligus peradaban mulai tumbuh di negeri ini. Sebagai bangsa besar yang dahulunya disebut Nusantara, di mana wilayahnya mencakup semenanjung Asia Tenggara dan sekitarnya, Indonesia adalah tempat tumbuh dan berkembangnya peradaban atau kebudayaan. Sebelum era penjajah menginjakkan kakinya di pantai-pantai Nusantara, kedikdayaan pengaruh Hindu-Buddha pernah berwujud dan menjadi kekuatan nan kokoh yang mendunia. Pun demikian dengan Islam yang kemudian menjadi mutiara indah yang hadir dari timur dunia. Para peneliti hingga saat ini masih berselisih membicarakan kapan tepatnya Islam hadir di tanah Nusantara. Tapi satu yang bisa disimpulkan, bahwa agama Islam bukan saja dikatakan datang atau pendatang, namun Islam telah tumbuh dari jiwa yang berasal dari masyarakat Nusantara itu sendiri. Islam berakar kokoh dan makin kokoh, hingga berwujud menjadi peradaban dan kebudayaan di kawasan tersebut. Proses pendidikan dan dakwah Islam dengan pendekatan inkulturasi, menjadi salah satu ciri peradaban dan kebudayaan Islam di Nusantara. Sulit dicari contohnya di belahan dunia manapun. Lihatlah, benua Eropa yang pernah menjadi saksi hilangnya Islam di sana, hanya meninggalkan kesedihan dan kedukaan. Bahkan memasuki awal abad ke-20, kepemimpinan Turki Utsmani malah mengalami kehancuran dan kekalahan yang sulit dipahami dan dimengerti apa dan kenapanya. Sedangkan, di waktu yang bersamaan, gerakan Islam malah sedang bangkit dan menguat di bumi Nusantara, di tengah hegemoni kolonialisasi bangsa Eropa dan Jepang. Ini bisa dimaknai, bahwa peradaban itu bagaikan waktu yang berputar tiada henti. Hanya manusialah yang menjadi unsur terpenting peradaban tersebut, yang bisa memelihara, merawat, dan mengembangkan peradaban itu sendiri. Islam di Nusantara tidak saja menjadi agama dalam batas teks-teks suci, tapi juga menjelma menjadi kebudayaan yang tinggi, yang sulit dicabut dari akar kehidupan masyarakatnya hingga kini, alhamdulillah. Kekuatan peradaban dan kebudayaan di Nusantara juga tidak hanya menjadi romantisme sejarah, tapi bisa menjadi teladan sekaligus motor bagi dunia, melalui modifikasi dan kreativitas pemikiran pendidikan oleh para ulama, pemikir, sastrawan dan budayawannya di tanah Nusantara. Segala puji atas karunia dari Sang Pengasih dan Sang Penyayang atas nikmat, karunia dan taufiknya tersebut. Demikianlah. Pembahasan tersebut, ada dalam buku Pendidikan Bukan-Bukan, Menyingkap Pendidikan Islam di Nusantara, karya terbaru dari Dr. Ulil Amri Syafri, penulis bestseller buku pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Narasi dalam bukunya membuat decak kagum para pembaca. Buku lainnya yang baru terbit, Frasa Agama, Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan Ki Hajar Dewantara, juga menarik. Pada buku tersebut, penulis betul-betul sangat bijak meletakkan pemaknaan Ki Hajar Dewantara pada frasa agama. Orang boleh saja berselisih tentang sosok siapa Ki Hajar Dewantara pada sisi religiusnya, tapi buku frasa agama ini menjawab semua itu, dengan narasi apa adanya dari sosok Bapak Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Maka, berbicara peradaban dan kebudayaan di tanah Nusantara, jangan sampai melewatkan dua buku tersebut. أين الجمال وحسن وجهك غائب أنت الحياة هذه الحياة بلا حضورك غربة